kuliah ke Magister Manajemen khususnya jangan dijadikan beban, tetapi buat happy-happy. Halo DMCers, kembali lagi bersama podcast Digital Media Center dengan saya Aprilia yang akan menemani Anda dalam obrolan seputar akademik. Di sore hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kaprodi dari Magister Manajemen di Untirta, Ibu Dr. Hayati Nupus, MSI. Selamat sore Ibu. Sore. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masih semangat Ibu ya? Insya Allah semangat selalu. Iya, Harus soalnya udah jam 3. main sore kita. Iya, kita main sore. Biar nanti langsung buka Ibu ya. Gimana Ibu? Habis ngajar atau apa? Saya tadi selesai ujian seminar proposal di S1, lanjut ada audit mutu dari LPMPP, jadi pemaparan di kemarin beberapa hari yang lalu kita prodi semua se-Untirta termasuk Magister Manajemen dilakukan audit mutu dari LPMPP. Sekarang hari ini pemaparan untuk hasil auditnya untuk se-FEB seperti itu. Alhamdulillah tidak ada temuan-temuan yang ya masih minor lah gitu. Untuk perbaikan ke depannya. Alhamdulillah sekali Ibu. Berarti sangat sibuk sekali Ibu ya hari ini. Semoga masih semangat dalam podcast ini. Terlalu. Nah Ibu kan selaku Kaprodi dari Magister ya Ibu ya. Nah apa sih yang menjadi pembeda dari Magister di Untirta ini dengan Magister yang ada di kampus-kampus lain? Oke, baik. Mungkin tidak perlu jauh ke Magister di Untirta, tapi Magister di FEB aja dulu ya. Yeah. Yang pasti Magister Manajemen itu selalu peminatnya paling banyak, dan dari tahun ke tahun mahasiswa yang diterimanya selalu banyak. Yang saya kan baru di Magister Manajemen Untirta itu baru setahun setengah berjalan ini dari Januari 2024. Pas saya di 2004 itu mahasiswa yang diterimanya sekitar 58 orang. Angkatan di atasnya, di angkatan 23 itu ada 72 orang. Dan di angkatan sebelumnya hampir 58. Jadi saya megang sendirian itu berapa tuh 75 ditambah 58 tambah 50 hampir 200 sendiri. Iya. Sehingga bisa kita lihat ya banyak peminat berarti banyak kelebihan yang ada dimiliki oleh Magister Manajemen Untirta gitu kan. Yeah. Yang pastinya kalau dilihat dari secara keseluruhan ya mereka kenapa masuk ke Magister Manajemen, karena Magister Manajemen kan salah satu prodi MM yang ada di khususnya mungkin lingkup Serang yang negeri sendiri gitu kan. Oh iya, ya kan? betul. Negeri sendiri kayak gitu. Benar. Nilai jualnya kan lebih ketimbang yang mungkin di swasta gitu kan. Pasti beda lah. Akan nilai jual di saat kita ke dunia kerja juga pasti menjualnya lebih. Dan setelah itu Magister Manajemen kan udah terakreditasi B, dan nanti kita mau sedang mengajukan reakreditasi, insya Allah mungkin di bulan Juni ini akan ada AL seperti itu. Oh, oke. Jadi ada kesempatan untuk naik akreditasi ya Ibu. Insya Allah mudah-mudahan harapannya sih keunggul ya. Bismillah, insya Allah. Bismillah, semoga bisa unggul ya Ibu. Nah selain itu apakah ada faktor-faktor lain Ibu yang membuat mahasiswa baru tertarik mendaftar di Magister ini? Oke, Magister Manajemen kan semua disiplin ilmu S1 bisa masuk ke Magister Manajemen. Beda dengan mungkin di ME agak susah penyesuaiannya. Yeah. Kalau di Magister Akuntansi banyaknya dari akuntansi. Itu yang mungkin yang membedakan MM, karena mahasiswa yang saya ajar khususnya di kelas yang saya pegang, entah itu ada dokter, ada yang masuk ke MM, ada dari teknik kimia, dari S1-nya orang teknik kimia, karena manajemen itu ilmu yang sifatnya dinamis ya. Semua orang bisa mempelajari. Jadi semua orang punya kan di situ. Dan di saat mereka sudah bekerja ternyata malah nyarinya ke Magister Manajemen karena peluang untuk di pengembangan karir dan pengembangan dirinya lebih luas gitu menurut saya, seperti itu. Kalau dari segi dana bagaimana Ibu? Kan biasanya orang-orang memikirkan dana nih apalagi untuk S2 sendiri. Oke, untuk segi pembiayaan dana kalau di S1 kan UKT ya. Kalau di S2 bukan UKT, tapi emang biayanya dibandingkan dengan program studi yang di luar Untirta itu sendiri, kita relatif ya bersaing lah, dan dikategorikan masih murah. Oh, okay. Per semester 8,5 ya. Oh murah ya, ya nggak nyampe 2 digit ya Ibu ya? Nyampe 2 digit. Oke, itu berarti menjadi keunggulan utama dari Magister Untirta sendiri ya Ibu? Selain MM itu ada di perguruan tinggi negeri, biayanya juga biaya kuliahnya terjangkau juga gitu kan. Iya, betul sekali Ibu.
Selanjutnya Ibu bisa diceritakan atau bisa diinformasikan kepada GMCers yang sedang menonton apa saja konsentrasi atau peminatan yang ada di Untirta ini, Ibu? Oke, baik. Di Magister Manajemen itu ada 3 konsentrasi: manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen SDM. Seperti itu. Dan di MM itu sudah perkonsentrasi atau mahasiswa melakukan peminatan udah di semester 2. Bukan di semester 3 tapi di semester 2, supaya nanti mereka sudah arahnya mau kemana gitu. Karena kan tujuan kuliah itu cepat selesai kuliahnya gitu, sehingga udah terarah mereka semester 2 udah ngambil konsentrasi, sudah mau ngambil topik penelitiannya kemana. Jadi dari semester 2 tuh udah diarahkan, sehingga mata kuliah medlit dan riset pun ada di semester 2 seperti itu. Berarti pembedanya dari S1 itu ada apa aja, Bu? Kalau di S1 kan ada operasi ya. Nah, kalau di S2 tidak ada operasi seperti itu. Berarti nggak ada jurusan operasi ya? Nggak ada konsentrasi operasi. Iya, bagaimana untuk kurikulumnya sendiri, Bu? Apakah disusun relevan karena kan ekonomi terus bertumbuh? Kita di MM baru tahun ini melakukan revisi kurikulum, jadi kurikulum 2024 yang sebelumnya kan kurikulum 2019 ya. Dari pas saya masuk masih kurikulum 2019, terus kita melakukan revisi kurikulum itu baru memang belum difinalkan, belum di SK-kan. Jadi awalnya dan menyesuaikan dengan permen yang terbaru kan, minimal SKS di magister itu harus 54. Awalnya kita kan 46. Jadi sudah menyesuaikan mengikuti peraturan yang harusnya minimal di 54, dan kita juga melakukan tambahan-tambahan MK dan menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholder, kebutuhan yang memang nanti di saat lulus di Untirta itu magister manajemen akan diserap oleh mana. Karena selama ini kurikulumnya MK-nya masih cenderung ke masih sifatnya umum general. Sementara kan yang kuliah di Untirta itu tidak hanya dari manufaktur, tapi banyak dari sektor publik juga seperti itu, dan ada juga yang dari pendidik, malah dari tadinya mereka saat kuliah itu kerjanya di bidang A, tapi saat kuliah beres dari MM mereka malah membuat lapangan usaha yang baru atau malah masuk ke dunia pendidikan seperti itu. Disesuaikan kembali. Nah, Ibu, untuk kurikulumnya sendiri apakah bisa diakses oleh mahasiswa baru melalui website sendiri atau bagaimana? Sudah terupdate di web FEB. Sekarang memang lagi sedang melakukan maintenance di web FEB, dan memang saat di player yang kita buat dari FEB sudah ada mata kuliah yang disampaikan di playernya itu sendiri, jadi sudah bisa diakses sedemikian rupa. Nah Ibu, saya ingin bertanya, kan kalau untuk S1 tuh ada namanya siakang ya, kalau S2 itu gimana? Sama. Berarti websitenya sama ya? Semua berproses di situ. Nah Ibu, kalau dari S2 itu ada program-program unggulan gak sih yang sangat-sangat mengedepankan dari S2 manajemen ini? Program unggulan. Nah, karena kita tuntutan dari sekarang tuh semuanya ke internasionalisasi itu ya, harus bersifat global. Salah satunya itu tadi mata kuliah kita masuk ke mata kuliah yang menghubungkan dengan globalisasi atau internasional. Terus kegiatan-kegiatan mungkin baru tahun ini juga dari 2004 ke sini kita sudah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan internasional, PKM internasional. Kemarin beberapa mahasiswa MM juga sudah melakukan PKM ke Thailand, mini series di Thailand dan ke Malaysia. Mungkin itu akan berkelanjutan. Dan kalau nggak salah, tahun ini pun ada tuh berbarengan dengan akuntansi dari magister manajemen melakukan PKM ke Malaysia kembali gitu. Yang mungkin akan dilakukan kegiatan itu continue tiap tahun, karena kegiatan PKM internasional juga salah satu dari syarat untuk SKL. Seperti itu. Nah Ibu, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak sih terkait PKM ini, karena sepertinya sangat menarik sekali Ibu bisa keluar negeri gitu. Bisa jelaskan Ibu mungkin tentang. Jadi mungkin karena tadi tuntutan untuk syarat kelulusan salah satunya SKL itu kan syarat kelulusan di magister itu yang khusus di FEB, salah satunya publikasi internasional yang terindeks atau prosedur internasional. Terus PKM internasional, sertifikasi kompetensi internasional, ya mungkin itu jadi menarik buat mahasiswa daripada publikasi akan agak lama kan prosesnya, gitu kan. Internasional yang skopus hampir setahun 2 tahun, terus sertifikasi internasional mungkin biayanya juga hampir sama dengan PKM internasional. Kalau PKM internasional kan sekalian pergi jalan-jalan seperti itu ya. Iya, benar banget Ibu. Karena
publikasi juga emang tergolong mahal ya Ibu ya. Iya. Jadi mendingan sekalian aja keluar Sekalian negeri. jalan-jalan Iya, gitu. sekalian jalan-jalan mengitari dunia luar Ya, dari Indonesia. Kemarin yang ke Malaysia dan ke Thailand, saya ikut mendampingi juga sih, memang seperti itu. Oh iya, berarti Ibu mendampingi juga. Ibu mendampingi kemana nih Ibu? Yang ke Malaysia. Ke Malaysia. Malaysia. Oke. Kalau yang ke Thailand sih memang tidak dengan mahasiswa, tapi kita kolaborasi antara Fakultas Ekonomi, di antaranya akuntansi sama manajemen, yang kita kolaborasi publikasi riset publik, kolaborasi dengan PSU gitu. Nah, waktu Ibu ke Malaysia itu mahasiswanya ada berapa orang Ibu? Dari manajemen 5 orang, dan itu biaya sendiri loh mahasiswa tuh. Oh iya. Itu pun karena dibatasi, maunya sih pada pengen ikut banyak, tapi kan kita terkendala dengan di sananya juga, kan kita harus menyesuaikan di sana. Iya, gitu. betul sekali Ibu, benar. Nah, menurut Ibu worth it nggak sih, atau malah bakal jadi beban nih kalau kita melanjutkan studi ke S2? Kalau menurut saya pribadi, buktinya saya sampai sekolah S3, berarti kan nggak jadi beban dong. Berarti worth it ya Ibu? Ibaratnya apa? Kita kan rata-rata yang sudah sekolah ke S2, maaf ya kalau nyebut kuliah itu, saya selalu sekolah ya. Gak apa Ibu. Yang sekolah S2 itu rata-rata yang sudah bekerja kan? Iya, benar. Jadi saya selalu bilang gini di kelas, kuliah ke magister manajemen khususnya jangan dijadikan beban, tetapi buat happy-happy. Jadi jangan kalau semakin jadi beban akan menjadi beban seterusnya, tapi buat happy. Iya. Jadi serius tapi santai, atau sampai serius gitu ya. Jadi santai-santai serius gitu. Serius. Jadi tidak harus jadikan beban, karena kan secara praktiknya mereka sudah tahu di lapangan seperti apa, tinggal mengkombinkan dengan teori yang ada. Jadi cenderung kan banyak diskusi kalau kita kuliah di S2 itu. Oh iya. Karena kan mereka sudah pelaksana gitu. Malah sebagai mereka tuh kan kalau di S1 kan nanti saat bekerja itu dari pelaksana. Kalau di S2 itu mereka kan udah jadi ke rata-rata manajernya gitu kan, sebagai pemangku strategisnya harus bagaimana, seperti apa, dan prakteknya udah tahu kan, tinggal teori ternyata seperti ini gitu. Oke, berarti sangat worth it sekali ya Ibu ya. Jangan dijadikan beban tambahan. Nggak boleh, walaupun ya kuliah satu pun jangan jadikan beban. Iya sih. Kalau bisa jangan sih. Nah Ibu, kalau dilihat dari sisi karir tersendiri nih, kira-kira gelar yang kita ambil dari magister ini apakah akan meningkatkan peluang kerja atau promosi kita di kerja kita sendiri? Pastinya gitu. Buktinya selalu mahasiswa yang masuk ke magister manajemen selalu meningkatkan. Berarti kan mereka di saat masuk ke magister manajemen niatannya pasti untuk mengembangkan diri, keahlian dirinya sendiri, dan pasti untuk meningkatkan jenjang karirnya, seperti itu. Nah Ibu kan tadi sudah ngomong ya, kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa yang S2 ini kebanyakan adalah orang-orang yang sudah bekerja. Nah kira-kira ada nggak sih tips dari Ibu bagaimana caranya mahasiswa untuk menyimbangkan antara dunia perkuliahan dengan dunia pekerjaan? Baik, itu tadi kata saya, kuliah di magister manajemen dibuat happy-happy. Jangan dibuat beban, jangan dibuat aduh kok susah amat kuliah, tapi kita balik ke kelas itu, dari tempat bekerja balik ke kelas itu untuk mengupgrade diri, seperti itu. Dan dalam proses pembelajarannya ikutin tab-tab yang harus dilakukan. Jangan sampai dosen memberikan tugas kita enggak mangkir, otomatis akan susah. Tapi ikutin tab-tab yang dikasih saran dari dosen itu, harus ini, yang pasti akan sesuai. Saya selalu mau nyampaikan ke mahasiswa, kita punya visi sama-sama, lulus tepat waktu. Itu adalah visi dari S1 juga. Lulus tepat waktu. Nah, lulus tepat waktu itu jangan jadikan beban. Kita harus berproses. Berprosesnya dengan cara apa? Saya selalu bilang, tinggalkan 5 huruf pertama. Apa tuh Ibu? MALAS. Malas belajar. Iya, malas mengerjakan tugas. Terus ajak terus 5 huruf berikutnya. Nah, apalagi tuh Ibu? Fokus, FOKUS. Fokus. Dan pastinya harus konsisten, komitmen. Karena misalkan di S2 itu kan kuliahnya cuma 3 semester ya. Iya. MK-nya 3 semester 4 itu kan tugas akhir. Kalau kita sudah malas saat habis mata kuliah, itu udah akan nyebrang ke semester 5.
Sementara harapan kita kan lulus semester 4. Iya, 2 tahun ya. 2 tahun gitu. Maka ya harus komitmen bahwa saya bekerja sambil sekolah itu ya harus bisa berbagi waktu. Maka di saat kuliah itu harus bisa memaksimalkan saat kuliah itu tugas dikerjakan secara konsisten, komit gitu. Kalau enggak ya sudah akan nyebrang ke semester 5. Gitu. Tapi banyak kan ya Ibu yang lulus tepat waktu kan? Alhamdulillah. Ini aja angkatan 23 berarti udah masuk semester 4, mereka dari 72 orang itu hampir 35 orang ya, berarti setengahnya 50% sudah ke tahap seminar proposal dan sudah masuk ke tesis. Malah udah yang udah daftar gitu. Berarti itu sangat lulus tepat waktu sekali ya. Betul. Nah, Ibu untuk proses pendaftaran S2 manajemen di Untirta ini Ibu bisa jelaskan nggak sih bagaimana? Jadi yang mau daftar ke Magister Manajemen Untirta ya tinggal masuk aja ke HTTPS yang webnya SPMB Pasca Sarjana Untirta ya, Pasca Untirta. Itu yang pasti harus menyiapkan berbagai macam persyaratannya, di antaranya pastinya sih kan ijazah S1, transkrip S1 ya, karena yang masuk ke manajemen, magister manajemen itu dari berbagai ilmu. Dan jangan takut, wah saya dari pertanian bisa nggak masuk ke MM? Bisa, karena nanti kita ada mata kuliah matrikulasi, jadi penyesuaian mengupgrade apa yang ada yang belum dipelajari di luar konsentrasi atau di jurusan manajemen gitu. Itu ijazah, transkripnya, terus sertifikasi akreditasi di prodi waktu S1-nya gitu kan, terus sertifikat TOEFL, terus surat izin dari tempat bekerja bagi yang sudah bekerja, yang pastinya kan nantinya pasti akan berhubungan dengan surat izin segala macam, akan berhubungan dengan pengakuan S2-nya di saat mereka lulus gitu kan. Kalau tidak diurus sayang gitu kan, seperti itu. Terus syarat selanjutnya itu harus ada dukungan dari pimpinan juga, bahwa masih orang yang bersangkutan atau calon mahasiswa itu akan lulus tepat waktu, baik dari pimpinan ataupun mungkin dari dosen yang waktu S1 itu salah satu boleh. Terus ada juga persyaratan yang menyatakan keaslian atau keabsahan dari dokumen itu sendiri seperti itu, dan pastinya TOEFL ya. TOEFL. Dan semua persyaratan itu ya harus diunduh saat mendaftarkan di web itu. Kalau TOEFL sendiri Ibu itu apakah ada skor minimal agar bisa diterima? Kalau secara aturan di akademik Untirta itu ada 450 ya. 450 secara TOEFL-nya. Dan itu bisa TOEFL yang diambil dari UPA Untirta itu sendiri ataupun dari yang mengeluarkan lembaga di luar Untirta boleh. Kalau untuk syarat masuk ya. Tapi nanti syarat lulus mau sidang kan harus ada tes TOEFL juga, itu harus dari UPA Untirta. Nah, Ibu kan tadi membutuhkan TOEFL ya. Apakah di S2 ini akan banyak sekali menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing? Juga sih. Cuman itu untuk mendukung di saat si mahasiswa tugas akhir kan akan berkecimpung berkutat dengan artikel jurnal yang diharapkan kan artikel jurnal yang dibacanya itu dari jurnal internasional kan, sehingganya akan membantu di saat mereka proses menyelesaikan tugas akhir seperti itu. Ibu. Nah, dari Ibu sendiri tadi kan dokumen-dokumen yang sudah disiapkan, jadi cuman nge-upload di web. Apakah ada syarat tambahan seperti mungkin harus ada tes gitu? Setelah terverifikasi dokumen, yang pastinya sebelum mengupload dokumen harus bayar dulu ke bank ya, bayar uang pendaftarannya dulu, terus sudah dapat PIN baru diupload dokumen itu. Setelah terupload akan dapat nomor tes, nanti ada tes TKDA sama tes wawancara bahasa Inggris. Jadi selain tes ada sertifikat TOEFL, di saat wawancara pun ada tes bahasa Inggrisnya juga. Jadi kemampuan si anak tuh seperti apa. Nah, Ibu kalau boleh tahu tes TKDA itu seperti apa, Ibu? Kayak tes kompetensi gitu. Kayak tes psikotes yang gitu. Kayak waktu anak S1 tes aja seperti itu. Sama ya? Jadi tes kemampuan dasar akademik gitu. Nah, Ibu ada nggak sih tips-tips khusus untuk mahasiswa baru yang pengen lolos di Magister Manajemen Untirta ini? Pastinya harus daftar dulu gitu. Ya maksudnya belajar ya, mengumpulkan dokumennya, terus belajar mempersiapkan ya, kita berlatih lagi kan ke TKD itu tes kemampuan dasar ya, akademik dasar. Jadi semua yang berhubungan yang pengetahuan dasar itu kita kaji lagi, diulang lagi seperti itu. Terus biasanya kan itu nilai itu akan digabungkan antara tes TKDA, terus wawancara dan bahasa Inggris. Nah itu kita
semuanya memang harus dijumlahkan, akan terbagi 3. Nah misalkan kalau kurang di tes yang tes tulis itu wawancara, harus bisa meyakinkan bahwa saya calon mahasiswa yang nanti bisa akan menyelesaikan studi dengan tepat waktu dan mampu menyelesaikan studi itu gitu. Harus memberikan keyakinan juga, karena pastinya kan digabung kayak gitu. Jadi ada wawancara juga ya? Ada ya? wawancara. Nah, kalau wawancara sendiri dengan ibu atau dengan? Biasanya dari prodi dan dari dekanat ya, karena kan biasanya mahasiswa itu banyak. Kalau saya sendirian, misalnya ada yang 20 orang daftar sendirian, lumayan juga. Biasanya nanti sehari itu dibagi-bagi 10 orang mungkin dengan saya, 10 orang dengan siapa yang ditunjuk nanti dari panitia, seperti itu. Jadi yang harus disiapkan itu dokumen, terus latihan wawancara sama latihan soal. Iya, latihan soal ya. Sama pastinya TOEFL-nya harus di atas skor ya. Nah, lalu Ibu untuk tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh mahasiswa Ibu biasanya ada apa aja Ibu? Tantangan mahasiswa misalnya studi di MM, yaitu tadi karena dia mahasiswa itu sambil bekerja pasti, aduh Bu saya begini, aduh Bu saya karena pekerjaan saya harus ada pekerjaan diselesaikan, terus di saat ada tugas kuliah bersamaan dengan tugas kantor, biasanya seperti itu, karena saya juga mengalami itu ya. Tapi itu udah komitmen kita kan, studi, sekolah, bekerja sambil sekolah, maka kita harus memang benar-benar membagi waktu. Maka kalau kita sedang berkuliah ada tugas dan saat itu harus kita selesaikan, jangan sampai minggu depan belum terselesaikan. Kalau tab-tabnya udah terlalui dengan baik, itu insya Allah saya yakin mahasiswa MM tuh bisa lulus tepat waktu. Ya buktinya tadi kata saya di awal semester 3, di akhir semester 3 ya mahasiswa MM udah pada seminar proposal. Jadi kita harus nyari start juga. Saat semester 2 itu kita harus udah fokus, karena semester 2 udah masuk ke konsentrasi, kita udah harus fokus objek penelitian kita mau apa. Jadi sudah harus fokus ya. Nah, kalau dari kampus sendiri nih, ada nggak sih cara-cara kampus untuk membantu mahasiswanya mengatasi tantangan tersebut yang tadi Ibu sebutkan? Kalau dari prodi sendiri sih, saya kan tadi semester 4 itu sudah tidak ada MK. Saya selalu yuk tetap ke kampus semester 4 kita diskusi, monggo cari ruangan kita ngumpul. Kalau kayak saya dulu kan waktu di S3 ada kubikal, kita kan bisa pakai ruangan kelas yang ada. Terus manfaatkan dosen yang sedang ngajar untuk diskusi, supaya kan nanti atmosfer akademiknya masih ada melekat ya. Gitu. Kalau udah pulang kan biasanya sudah gitu. Apalagi tadi yang bekerja sampai rumah capek, istirahat ya sudah harus bisa memanfaatkan waktu saat perkuliahan itu. Maka jangan semester 4 dianggap selesai, nggak ada MK selesai, tapi itu harus tetap datang ke kampus. Seperti itu ya Ibu ya. Nah Ibu, untuk tadi masih seputar tantangan, selain pekerjaan yang nabrak, ada nggak sih Bu tantangan-tantangan lain dari mahasiswa? Nah pakainya harusnya enggak sih, selama ini kayaknya mahasiswa, malah kemarin tuh saya baru nguji, Bu ternyata manajemen tuh asik ya untuk dipelajari, karena si mahasiswa itu kalau nggak salah dari teknik. Kalau teknik pun lebih susah bla bla bla, tapi di manajemen artinya tidak ada halangan untuk tadi tidak lulus tepat waktu gitu. Karena kan namanya manajemen tuh di diri kita pun kita harus memanage gitu kan. Udah makanan hari-hari gitu, emang harus benar sekali. Tinggal kita mengcombine apa yang sudah terjadi dengan teori yang ada gitu, seperti. Dan manajemen kan ilmu yang sifatnya dinamis dan mudah dipelajari, seperti itu. Bukan berarti juga mudah gampangan, enggak gitu. Tapi kalau misalnya jurusan S1-nya enggak sejajar, itu rada susah nggak sih Bu? Enggak bisa. Nyatanya itu tadi kan dari teknik, malah ada dari dokter. Dokter kuliah MM. Ada Ibu? Ada. Mahasiswanya ada? Ada. Dua-duanya bimbingan saya tuh waktu kemarin tesisnya. Ternyata ada ya. Karena itu tadi dituntut dari pekerjaan itu sendiri. Ya kan, rata-rata mereka yang melanjutkan ya karena tuntutan pekerjaan juga, sehingga banyaknya dari teknik juga main ke magister manajemen. Berarti memang kebutuhan dari mahasiswanya sendiri juga ya untuk mendapatkan gelar S2. Dan memang tadi pengembangan karirnya juga, karena pengembangan di dirinya sendiri, seperti itu. Iya benar sekali Ibu. Nah Ibu, kita sekarang sedikit flashback ke Ibu zaman kuliah kali ya. Zaman kuliah S2. Waktu Ibu kuliah S2 di mana? Saya S2-nya di Unsud. Ibu waktu zaman kuliah S2 di Unsud. Nah Ibu waktu kuliah tuh ada nggak sih mata kuliah yang Ibu tunggu-tunggu banget waktu di kampus, dan kenapa? Pasti
mata kuliah metodologi penelitian. Kenapa? Karena tadi mata kuliah metodologi penelitian yang menggiring kita cepat lulus gitu. Karena kan di situ kita diajarkan bagaimana menyusun tugas akhir, dituntut harus menyelesaikan juga, seperti itu. Makanya saya mata kuliah metodologi penelitian itu disimpan di semester 2 supaya si anak tuh udah mulai menulis seperti itu. Ya kalau emang sudah dari awal dibekali, karena kan di S2 itu mata kuliah lanjutan di semester 1 dari S1-nya gitu kan. Bagi yang tidak sama background S1-nya kan ada mata kuliah matrikulasi gitu kan. Karena ada pengantar ilmu manajemen di matrikulasi. 5 pertemuan di awal sebelum masuk perkuliahan. Terus semester 1 udah mulai masuk akan ke konsentrasi yang mana. Baru di semester 2 mereka ambil konsentrasi dan mata kuliah metodologi penelitian dan riset. Riset awalnya di semester 3, tapi saya sekarang kemarin revisi kurikulum di semester 2. Jadi berdampingan mata kuliah riset dan metodologi penelitian. Itu kan udah mengarah ke tugas akhir kita seperti itu. Ya, Ibu ya. Nah, Ibu waktu itu ngambil jurusan apa nih di S2? Saya di S2 manajemen pemasaran sama dengan S1 juga. Berarti sama ya? Saya ambil linear insyaallah. Satu S2 S3 saya manajemen pemasaran. Berarti Ibu sangat tertarik sekali di dunia pemasaran ya? Itu tadi pemasaran kan yang manajemen khususnya ke pemasaran kan ilmu yang sifatnya dinamis ya. Iya, dinamis sekali. Betul Ibu. Jadi pemasaran Ibu ya? Pemasaran. Nah, Ibu waktu jadi mahasiswa aktivitas kampus apa sih yang Ibu ingin ikuti lagi nih? Kira-kira mungkin seperti ikut organisasi atau jadi asisten dosen atau fokus research, mungkin akan menjadi gambaran bagi DMCers yang ingin melanjutkan ke magister. Ya, yang saya bilang awal tadi obrolan pembuka kita, saya kuliahnya nyicil kan ya. Waktu D1, D3 saya aktif di organisasi. Kalau pas S1 saya kan sambil kerja, jadi fokus menyelesaikan studi. Pas selesai S1 saya langsung diminta menjadi asisten dosen. Lulus S1 saya Oktober 2001, Januari saya langsung jadi Oktober 2003 saya lulus S1 di Untirta, terus lanjut Januari saya mulai ngajar. Jadi saya mengalami menjadi asisten dosen dulu seperti itu. Terus S2, S3 karena sambil sudah ngajar pasti tuntutannya dosen itu kan ke penelitian ya. Iya betul sekali Ibu. Jadi tuntutannya ke penelitian. Nah jadi Ibu pernah organisasi, pernah jadi asisten dosen, pernah research juga Ibu. Pastinya dosen kan harus tridharma, salah satunya kan unsur yang kedua kan penelitian kan. Ibu kalau jadi S2 apakah harus menjadi asisten dosen atau bagaimana? Tergantung. Enggak juga kan sekarang untuk menjadi dosen di S1 kan minimal S2. Jadi boleh melamar menjadi P3K kan atau CPNS langsung S2 bisa seperti itu. Karena banyak juga mahasiswa magister manajemen yang tadinya kerjanya misalkan di industri malah pindah menjadi dosen. Pindah menjadi dosen. Makanya salah satu profil lulusan kan ada 4 profil lulusan untuk magister manajemen, di antaranya itu pendidikan guru atau dosen itu ya. Iya betul seperti Ibu. Nah Ibu, untuk waktu Ibu menjadi mahasiswa ada nggak sih momen yang sangat-sangat berkesan untuk Ibu sendiri? Mungkin contohnya kerja kelompok, presentasi kelompok, atau diskusi, bahkan nongkrong-nongkrong di kantin. Mahasiswa yang mana? Saya kan jadi mahasiswa S2 Ibu. Saat S2. Kalau S2 kan karena saya kan kuliahnya dari Purwokerto ya, ke Purwokerto gitu kan. Ya saat ngumpul sama teman-teman gitu kan, karena saya sambil kerja udah di sini kan, udah di Untirta udah ngajar, terus kuliah dimulai di Jumat Sabtu. Jadi ya momen kuliah itu sebagai ajang silaturahim dengan teman-teman, terus ya untuk tadi istirahat tapi untuk sambil menyelesaikan studi gitu. Seperti itu. Jadi sangat berkesan sekali ya Ibu ya. Ya perjalanan panjang juga kan, Purwokerto hampir 10 jam perjalanan naik bis kan. Oh iya, Purwokerto di mana ya Ibu kalau bisa? Purwokerto Jawa Tengah kan. Nah Ibu ada tips-tips terbaik nggak sih Ibu untuk mahasiswa S2 manajemen dari Ibu sendiri yang sudah melalui itu? Ya tadi kita tinggalkan huruf pertama, 5 huruf pertama malas. Kita selalu ajak 5 huruf kedua fokus, dan kita harus konsisten komit bahwa kita bekerja sambil studi. Maka kita harus pandai-pandai membagi waktu. Manfaatkan waktu saat studi itu sambil mulai menyusun tugas akhir. Pastinya di semester 2 ya. Kalau semester 1 mungkin masih masih penyesuaian. Iya betul. Semester 2 udah harus fokus karena semester 2 udah masuk ke konsentrasi yang dipilih. Udah harus mulai memikirkan risetnya kemana gitu. Seperti itu. Kalau udah mengikuti tab-tab itu insya Allah
pasti ketemu dengan dosen pembimbing, tinggal sedikit-sedikit saja, insya Allah lulus semester 4 udah lulus seperti itu. Insya Allah. Nah kebetulan juga kan tadi banyak yang lulus tepat waktu ya Ibu ya. Selain itu ada nggak sih tips-tips lain dari Ibu agar nilainya tuh memuaskan gitu? Kan S2 tentu saja kita ingin mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah ada nggak sih tips selain malas dan fokus, mungkin ada bisa banyak diskusi atau apa? Ya pastinya, karena tadi kuliah di S2 kebanyakan diskusi. Berarti kan sebelum masuk ke kelas kita harus kan tahu setiap dosen pasti menyampaikan RPS. Di setiap pertemuan berikutnya tahu materi apa, ya kita mengkaji, mempelajari lebih dulu sebelum kita berdiskusi di kelas. Sebetulnya kan karena yaitu tadi kuliah di magister itu mahasiswanya sudah pada bekerja dan semua sudah berpengalaman gitu. Malah kita dosen, terutama saya, banyak belajar dari mereka-mereka karena mereka kan sudah melakukan praktiknya gitu. Kita tinggal mengkombin aja antara mereka, pengalaman mereka dengan teori yang memang harus mereka pahami juga. Kayaknya rasanya jarang juga di magister manajemen yang tidak lulus dan tidak nilainya tidak baik gitu. Rata-rata bagus-bagus karena ya rata-rata pada pinter-pinter juga gitu kan. Makanya mereka melanjutkan studi karena punya tujuan gitu kan. Sehingga mereka mempersiapkan diri bahwa saya posisinya sedang bekerja, harus menyelesaikan pekerjaan dan sudah mempersiapkan diri. Namanya studi sambil bekerja itu seperti apa? Ya harus membekali diri. Kalau enggak ya tertinggal sama teman-teman yang lain. Itu. Selain itu juga pasti ada dukungan dari pengajarnya yang sangat kredibel ya Ibu ya. Pastinya. Iya. Nah Ibu, kan kita S2 ingin memaksimalkan networking kita nih. Nah ada nggak sih dari Ibu bagaimana cara untuk memaksimalkan networking kita selama kita menempuh pendidikan pasca sarjana? Yang studi di MM itu kan semua berlatar belakang pekerjaan yang banyak. Iya betul. Nah, kan itu kan mereka udah bisa saling mengisi, saling apa ya, misalkan ya mungkin saja kan ada yang fresh graduate yang belum bekerja. Justru itu membuka hubungan, membuka jaringan kan. Terus kalau yang bagi yang mereka sudah bekerja, otomatis kan bisa saling bertukar informasi. Itu kan saling akan terhubung, hubungan yang baik gitu kan sesama mereka yang dihubungkan dengan nanti tempat mereka bekerja juga. Pasti kan memberikan nilai yang positif ya buat mereka gitu. Dan tentunya buat prodi juga gitu. Bener, kan. Di saat ada lowongan pekerjaan atau apa bisa diinfokan ke S1 gitu kan. Betul. Sering banget juga itu saya suka menyampaikan ada info-info magang lah, info-info pembukaan lowongan pekerjaan suka dari anak S2 juga seperti itu. Nah kalau dari kampus sendiri ada nggak sih Ibu yang mendorong program yang mendorong untuk mahasiswanya networkingnya lebih luas gitu? Kita kan suka ada itu tadi salah satu kegiatan PK internasional, terus kerjasama antara prodi dengan dunia usaha tuh pastinya sih didukung dari fakultas itu sendiri sehingga kita semakin melebarkan hubungan jejaring gitu karena memang tanpa hubungan atau jejaring satu sama lain kita tidak bisa semakin kuat gitu. Karena kan kita tidak bisa berdiri sendiri, maka kita harus merangkul semua aspek gitu, semua pihak untuk supaya kita semakin maju. Karena kita bukan melihat ke belakang tapi harus terus maju melihat ke depan gitu kan. Melihat ke depan agar supaya terus kita bisa menerima perubahan, menerima perkembangan. Kalau misalnya diam aja tanpa kita mengikuti perkembangan yang ada akan tertinggal. Walaupun kita posisi misalnya tadi udah digadang-gadang MM kan ada di PTN negeri. Kalau kitanya tidak terus melakukan perubahan-perubahan, otomatis akan tertinggal dari yang di kampus-kampus sebelah gitu kan. Betul. Kita jadi harus memantaskan diri gitu. Apalagi dengan kampus negeri ya Ibu ya. Dengan kredibilitas yang kita pegang itu. Nah Ibu, selanjutnya adakah saran khusus dari Ibu bagi para calon mahasiswa yang masih ragu, mungkin takut nih atau masih ragu-ragu buat S2? Jadi buat para calon maba yang mau mendaftar masih ragu, saya bisa katakan tidak perlu ragu untuk bergabung di magister manajemen. Karena pertama dosen-dosennya semuanya profesional, semuanya 100% lulusan S3 dan kita semua sudah yang profesor ada 7 orang di MM itu, yang lektor kepala 6 orang. Dan lulusannya itu ya tidak hanya dari dalam negeri, dari luar negeri. Dan kita tadi saya bilang kuliah di MM tuh ya enggak yang seangker yang dipikirkan mahasiswa, enggak S2 pasti selesai. Enggak, itu tadi
kuliah happy, serius tapi sersan, serius tapi santai gitu kan. Dan kita sama-sama memiliki visi khususnya dari prodi ke mahasiswa selalu lulus tepat waktu dan pastinya didukung oleh dosen-dosen juga. Mereka memberikan bimbingan tesis itu meluangkan waktu kapanpun, dia tidak dibatasin. Jadi sangat merangkul ya Ibu ya. Bisa diskusi kapan saja. Jadi bisa diskusi kapan saja. Nah Ibu, sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan terakhir Bapak atau Ibu untuk calon mahasiswa S2 Manajemen Untirta? Oke, ya bergabunglah di Magister Manajemen Untirta karena kuliahnya akan selalu dibuat happy, lulus tepat waktu, yang pastinya Magister Manajemen Untirta merupakan prodi yang ada di kampus negeri yang akreditasinya B, yang sebentar lagi insya Allah kita reakreditasi. Mudah-mudahan doakan kita akreditasinya unggul dan sudah ke arah taraf akreditasi ke internasional karena kita udah dipersiapkan untuk ke situ. Oke, Ibu. Nah, ada nggak sih motivasi dari Ibu sendiri? Ayo gabung. Ini? Mbak April gabung di MM nanti setelah lulus ya. Doakan saja Ibu, semoga saya bisa bergabung di S2 ya Ibu. Amin. Saya juga memang ada niat sih Ibu. Harus. Iya. Tapi masih rada takut. Rada takut. Iya. Kita di sekolah untuk happy menggali kita. Justru kita di situ akan lebih berkembang lagi kalau udah kuliah di Magister Manajemen itu, karena kan semuanya teman-teman di MM kan dari berbagai kalangan. Mau nggak mau kita harus membuka diri kan. Iya, benar-benar. Semakin terbuka tuh wawasan kita, semakin terbuka pengetahuan kita. Seperti itu. Nah Ibu, terima kasih banyak ya Ibu atas diskusinya pada sore hari ini. Maaf banget Ibu mengganggu sore-sore, lemes pasti ya habis puasa. Nah terima kasih banyak. Sama-sama, untuk motivasinya juga sangat luar biasa sekali dan sangat membuka pencerahan bagi saya juga, mungkin untuk bagi DMCers juga. Nah untuk DMCers, terima kasih sudah menonton hingga akhir segmen hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.